Ya memang saya tidak memberi jawaban. Kenapa? Karena sudah diputuskan saya berhenti. Saya mau jawab apa lagi? Ya kan? Orang sudah ditembak terus suruh bangkit membela diri bagaimana lagi? Sudah vonis. Jadi saya tidak wajib untuk pakai karena sudah tidak sesuai prosedur. Dan kami menyampaikan pembelaan berdasarkan instrumen hukum, menjawab berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Kami yakin bahwa putusan celah nanti itu eksepsi tergugat ditolak. Sebagai kuasa hukum para tergugat, dalam keterangan pers yang sudah dirilis oleh media mengatakan bahwa salah satu bukti yang disiapkan oleh Bapak Ishak itu menyangkut dengan alat rekaman itu tidak sah. Menurut kakak mereka yang ini kuasa hukum sebagai kakak Ishak seperti apa? Rekaman itu sah. Apa yang dijadikan alat bukti oleh penggugat itu sah. Karena ada jaminan hukumnya. Kita pakai instrumen hukumnya. Undang-undang ITE menyebutkan informasi elektronik dan atau informasi transaksi elektronik dan atau hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Itu jelas bahwa apa yang digunakan itu merupakan informasi yang digunakan oleh penggugat itu adalah sah. Yang berikut di dalam pasal 5 dari undang-undang ITE itu, undang-undang tersebut, di situ disebutkan bahwa informasi elektronik dan informasi atau dokumen transaksi elektronik dan atau hasil percetakan, hasil cetak itu merupakan perluasan dari alat bukti atau dalam hukum acara, perluasan alat bukti dalam hukum acara. Hukum acara yang mana? Itu hukum acara yang sebagaimana dimaksudkan dalam hukum acara perdata. Itu kita lihat di dalam alat bukti di dalam pasal 1866 jelas itu merupakan perluasan karena di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu tidak dimuat mengenai instrumen alat informasi dan sebagainya, teknologi informasi itu tidak dimuat di situ. Maka ini merupakan perluasan. Jadi itu adalah alat bukti sah menurut hukum. Bukan menurut kami, menurut hukum. Kami menggunakan instrumen itu untuk menyatakan bahwa apa yang diajukan oleh saudara penggugat itu sah. Nanti keputusan hakim yang menilai apakah sah atau tidak. Bukan kita yang menilai. Silakan, siapa saja boleh menyampaikan pembelaan, silakan. Tetapi kami menyampaikan pembelaan berdasarkan instrumen hukum, menjawab berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Yos, pertanyaan kedua, ini kan 2 minggu menuju sidang putusan selah, atau pada bulan Mei akan ada sidang putusan selah. Kira-kira selain bukti rekaman sebagai bahan untuk pembuktian, apa yang disiapkan oleh tim kuasa hukum untuk membuktikan dalil yang digugat melawan para pemegang saham ini? Bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertama saya mau tambahkan apa yang sudah dijelaskan Pak Erwan tadi, bahwa terekspos ke publik itu salah satu alat bukti yang memang di dalam dalil gugatan itu kita langsung menyebutkan bukti apa dan kasih kode memang di dalam gugatan kami, sehingga itu salah satu yang ditanggapi ke publik oleh kuasa hukum Pak Apollos. Tapi ingat, masih banyak bukti tadi yang akan kami ajukan di tahapan sidang pembuktian nanti. Soal kekuatan alat bukti,
kalau menurut kami ya kuat. Nah, kuat karena aturan hukum mengatur sebagaimana dijelaskan tadi. Nah, soal penilaian alat bukti itu seperti apa itu kan nanti ada kewenangan majelis hakim. Lalu untuk menanggapi di dalam replik kami sudah memberi penjelasan secara detail. Nanti kita akan memberikan materinya, itu saya kira bisa. Khusus tentang alat rekaman itu kita sudah uraikan panjang lebar di replik kami, termasuk hal-hal lainnya. Nah, lalu kaitan dengan pertanyaan Pak tentang putusan celah. Putusan celah itu kan kaitan dengan adanya eksepsi tentang kewenangan mengadil. Oleh karena dalam jawaban para tergugat itu mereka membuat atau membuat eksepsi bahwa perkara ini sesungguhnya kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ada di Pengadilan Negeri. Terkait dengan kewenangan mengadil itu, kami juga dalam replik sudah panjang lebar menguraikan bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa penggugat merasa dirugikan dalam proses pemberhentiannya sebagai direktur utama ASNP, maka penggugat punya hak untuk menuntut ganti rugi atas keputusan pemberhentiannya tadi. Yang dieksepsi oleh teman-teman, oleh para tergugat, yaitu soal kewenangan tadi, karena mereka melihat keputusannya, surat keputusan pemberhentian itu. Tapi perlu teman-teman atau semua tahu bahwa yang jadi objek ini bukan surat keputusan gubernur selaku tergugat satu, tetapi keputusan RUPS. Nah, memang diikuti dengan surat keputusan tergugat satu Pak Gubernur. Nah, tetapi keputusan itu didasari perbuatan hukum perdata, yaitu terjadi pada RUPS tadi itu. Kalau tanpa RUPS kan tidak mungkin ada keputusan tadi kan, oleh tergugat satu. Jadi keputusan tergugat satu itu bukan masuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada tidak salah pasal 1 angka 3 kita Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Akan tetapi keputusan tergugat satu itu masuk dalam wilayah pengecualian keputusan pejabat tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Jadi dia tidak masuk dalam wilayah hukum tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, proses peradilan. Jadi kami dalam replik kami sudah jelaskan seperti itu, sehingga kami yakin bahwa putusan celah nanti itu eksepsi tergugat ditolak. Itu kami yakin. Yakin sidang berikutnya? Iya, pada tanggal 10 nanti. Ada yang mengatakan bahwa Pak Ishak tidak diberhentikan tapi dimutasi. Terus ada yang mengatakan hasil RUPS itu salah dengan memberhentikan Pak Ishak. Itu pernyataan Pak Amos itu. Mendukung hasil RUPS itu salah dengan memberhentikan Pak Ishak. Ada yang mengatakan bahwa Pak Ishak tidak diberhentikan tapi dimutasi. Ada yang mengatakan bahwa sudah diberikan kesempatan 3 kali untuk membela diri. Kira-kira terhadap jawaban ini tanggapan kakak mereka penasihat hukum seperti apa? Itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau teman-teman sudah tahu intisari jawaban para tergugat, ya kita terima kasih karena itu sudah diketahui publik oleh teman-teman khususnya. Jadi kalau memang kami mencermati seluruh jawaban daripada para tergugat melalui kuasa hukum, baik Pak Apolos mewakili 29 tergugat, Pak Yanto 3 tergugat, Biro Hukum ada 3 tergugat,
dan Bapak Saus Putih itu dia mewakili diri sendiri, menjawab untuk diri sendiri. Itu memang kami mendapati jawaban yang beda-beda seperti disampaikan teman-teman tadi, bahwa ada membantah bahwa Pak Ishak ini diberhentikan dengan hormat itu sudah sah karena Pak Ishak sudah diberi kesempatan untuk membela diri 3 kali, tapi Pak Ishak tidak menggunakan kesempatan itu. Ada lagi menjawab bahwa Pak Ishak bukan diberhentikan penuh, tapi dia cuma diberhentikan dari jabatan sebagai dirut dan dimutasi ke direktur kepatuhan. Dan ada menjawab bahwa memang benar dalil dalil gugatan penggugat bahwa dia diberhentikan tidak prosedural, cacat hukum. Terhadap dalil jawaban yang berbeda-beda ini sebetulnya menjadi kekuatan kami loh. Menjadi kekuatan kami. Masa dari ke-33 tergugat yang posisinya sama, yang hadir atau mengetahui baik tentang proses RUPS luar biasa terjadi pada tanggal 20 Mei 2020 ya, tapi mempunyai cerita melalui jawaban yang berbeda. Jadi ini suatu yang baik buat kami, karena kita akan tiba pada kesimpulan nanti. Pada saat sidang kesimpulan itu kan kami melihat gugatan, jawaban, semua bukti yang diajukan baik kami penggugat maupun tergugat, kami akan ada kesimpulan. Tapi kesimpulan yang diambil itu adalah pertama acuannya kepada gugatan dan jawaban. Gugatan dan jawaban, dan dari gugatan dan jawaban itu masalah pokoknya apa, lalu masalah pokoknya nanti kami akan rumuskan masalah pokoknya apa, lalu sampai kepada pembuktian dari masing-masing pihak. Harapan kami majelis hakim cermat melihat fakta ini. Fakta ini, walaupun kita masih di tengah ini, kita belum sampai pada pembuktian. Harapan kami seperti itulah. Dan kita sudah tahu jawaban dari para tergugat. Jadi kita sudah tahu perkara ini seperti apa. Kembali lagi soal kepada kewenangan tadi, kami yakin dan percaya bahwa ya majelis hakim akan tolak jawab eksepsi itu. Eksepsi khusus kewenangan mengadili. Itu kan penelitian. Yang tadi soal 3 kali diberikan kesempatan ini, apa benar seperti itu? Terkait yang disampaikan tadi bahwa sudah diberikan 3 kali, sebenarnya itu tidak benar. Ya, tidak sesuai dengan fakta dalam rules. Karena pemberian kesempatan itu yang menurut mereka itu, pertama, tidak ada di akta rules omongan itu. Ya, akta rules tidak pernah mencatat. Rujukan yudisial itu kan akta rules nomor 18. Itu tidak dicatat seperti apa yang disampaikan oleh tergugat tadi. Karena dalam akta rules itu hanya menyebutkan bahwa menerima pertanggungjawaban saya direksi terhadap laporan keuangan tahun 2019 dan kemudian langsung memberhentikan. Itu bunyi aktanya seperti itu. Padahal agenda sendiri itu ada agenda pertanggungjawaban direktur kredit terhadap permasalahan kredit macet Surabaya. Gitu. Jadi agendanya tidak ada. Kemudian putusnya juga sudah tidak ada, belum bela diri. Memang dalam pembicaraan itu memang ada terjadi dalam RUR, tetapi omongan itu sesudah diputuskan. Gitu. Jadi alasannya sudah tidak jelas, kemudian diputuskan memberhentikan saya baru di kesempatan bela diri, dan itu bukan pengakuan sekedar ada di RUP, tetapi dalam eksepsinya tergugat itu disebut seperti itu, bahwa sudah
memberhentikan saya, kemudian memberi saya 3 kali dan saya diam untuk tidak menjawab. Ya memang saya tidak memberi jawaban. Kenapa? Karena sudah diputuskan saya berhenti. Saya mau jawab apa lagi? Ya kan? Orang sudah ditembak tuh suruh bangkit membela diri, mau bagaimana lagi? Sudah vonis. Jadi saya tidak mau, tidak wajib untuk pakai karena sudah tidak sesuai prosedur. Dan itu saya sadari. Saya menyadari sepenuhnya bahwa rules itu sudah tidak sesuai prosedur. Ya, pemberhentian itu. Sehingga saya lebih baik saya diam dan lebih baik saya menyiapkan diri untuk melakukan gugatan pada satu waktu nanti, kan begitu kan? Nah, itu kira-kira jawaban. Soal ada jawaban dari tergugat ya terkait dengan kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Pak Irsal di bulan Desember 2020. Nah, itu Pak Irsal tidak tahu apa ada bukti seperti itu. Penting itu siapa yang tanda tangan. Karena secara faktual Pak Irsal sudah diberhentikan di bulan Mei 2020. Jadi kaitan dengan itu yang didalilkan oleh tergugat, maka tentu nanti pembuktiannya oleh tergugat. Nanti kita lihat di persidangan apa benar ada bukti seperti itu atau tidak. Kalau benar ada bukti seperti itu, ya penilaian majelis seperti apa, kami tentu serahkan. Tetapi kami akan menolak bukti itu. Kan itu ada kewajiban daripada pihak untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan kami. Yang khusus bukti yang sebagaimana disebutkan di dalam eksepsi, ya kami tidak tahu. Kalau nanti dibuktikan di persidangan, tentu kami akan menanggapinya dalam kesimpulan. Kira-kira seperti itu.